Kalau nggak ada rumah singgah, di mana ibu nginepnya? Kan terpaksa pulang, bolak-balik. Kalau bolak-balik mah atuh kan menurut ibu harus biayanya gede, ya dikarenakan pasiennya nggak kuat di jalan, pasti capek, jaraknya jauh kan dari Pandeglang ke Jakarta gitu. Alhamdulillah terbantu, sangat ya, sangat terbantu. Fasilitasnya disediain, jadi di sininya petugasnya baik-baik. Kamar mandi, ya, air minum juga dispenser ada, ya gitu. Sama itu antar jemput mobil Pak Gubernur itu, mobil Pajero itu gitu. Ya, kalau bisa mah kalau pendampingnya 2 orang, terus anak boleh masuk gitu sini. Terus ya gitu, kami makan masih beli ini. Ya kesananya mah semoga Pak Gubernur bijaksana ngasih makan gratis. Terus di sini juga enak, kita kalau misalkan perlu apa, pegawainya maksudnya kayak security, semuanya kan pada baik. Terus benar-benar ngebantu, kalau kita emang harus beli yang jauh, mereka siap antar. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah menyediakan rumah singgah ini. Kami sangat terbantu dengan adanya ini, benar-benar membuat kami yang benar-benar minim biaya merasa senang. Setiap orang mendambakan tubuh yang sehat, fisik yang kuat, dan pikiran yang tenang. Namun, cobaan sering kali datang di waktu yang tidak terduga. Tidak melihat latar belakang keluarga, usia, ekonomi, jarak, jeda, dan waktu. Kondisi ini lebih berat lagi apabila dihadapkan dengan keterbatasan ekonomi, sarana, prasarana, dan lainnya. Maka dari itu diperlukan dukungan bersama, kepedulian antar masyarakat, dukungan dari pemerintah, serta layanan akses yang memadai untuk masyarakat. Untuk mengatasi itu, berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintah Provinsi Banten menyediakan rumah singgah bagi pasien menginap, terutama yang sedang berobat di wilayah Jakarta. Dengan adanya rumah singgah ini, masyarakat Banten ini bisa terlayani ketika mereka membutuhkan penginapan. Ini kan rumah Banten yang ada di Jakarta. Ya ini rumah masyarakat Banten gitu. Silahkan, kita akan melayani dengan senang hati. Rumah singgah ini menyatu dengan kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Banten, berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya nomor 51, RT 13 RW 9 Jakarta. Masyarakat Banten yang ingin mendapatkan fasilitas rumah singgah gratis saat sedang menjalani pengobatan di Jakarta bisa mendaftar melalui nomor WhatsApp 0821 9030 9808. Kami bangga ya sebenarnya melayani masyarakat Banten. Dipercaya Pak Gubernur menambah tugas untuk membuat rumah singgah itu bangga sekali. Karena kami juga dapat melayani masyarakat Banten secara optimal. Rumah singgah ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur berkapasitas 20 orang mencakup pasien dan pendamping. Pemerintah Provinsi Banten tentu memperhatikan kenyamanan para pasien di rumah singgah dengan menyediakan fasilitas selain tempat tidur, yakni terdapat TV, AC, kamar mandi, pemanas air, air minum, wifi gratis, ambulans untuk antar jemput, serta para petugas yang siap melayani kebutuhan pasien. Fasilitas ini telah dirasakan oleh masyarakat Banten yang sedang berobat di Jakarta. Kalau bolak-balik mah atuh kan menurut ibu harus biayanya gede, ya dikarenakan pasiennya nggak kuat di jalan, pasti capek, jaraknya jauh kan dari Pandeglang ke Jakarta gitu. Rasi tidak bisa membayangkan jika tidak ada rumah singgah pasien Banten di Jakarta. Hal tersebut akan membuat ia dan pasien membutuhkan waktu lama tinggal di Jakarta dengan biaya yang tidak sedikit. Kalau nggak ada rumah singgah, di mana ibu nginepnya? Kan terpaksa pulang, bolak-balik. Sedangkan lama gitu. Di sini kan nunggu penghasilan itu dari rumah sakit. Kan nunggunya harus 10 hari. Kalau pulang kan capek gitu.
Mutia, warga Kampung Garung Anyar, Kabupaten Serang juga terbantu dengan adanya rumah singgah pasien Banten di Jakarta. Ia bersyukur dengan adanya rumah singgah tersebut hingga tidak perlu lagi pulang pergi berobat dari Serang ke Jakarta. Kecelakaan, jatuh di kamar mandi, terus dioperasi. Setelah pas dioperasi sama dokter bedah itu kelihatan ada tumornya, jadi suruh balik lagi ke rumah sakit. Sebagai pendamping pasien, Mutia setia mendampingi suaminya seorang diri. Besar harapan Mutia agar ke depan untuk pendamping pasien bisa ditambah. Pendampingnya kalau bisa mah, kalau pendampingnya 2 orang, terus anak boleh masuk gitu sini. Terus ya gitu, kami makan masih beli ini. Ya kesananya mah semoga Pak Gubernur bijaksana ngasih makan tuh gratis. Tidak hanya Rasih dan Mutia saja, Uli, warga Pandeglang juga merasakan fasilitas yang disediakan di rumah singgah. Saya yang dampingi suami saya yang lagi sakit. Dia lagi rawat jalan di rumah sakit Darmais. Suami saya sakit. Tadinya kan ke Darmais itu mau rujukan, mau operasi kelenjar tiroid. Tapi setelah masuk IGD kemarin, kan keluhannya sakit kepala. Jadi di CT scan itu ada cairan di otak, jadi harus operasi. Setelah operasi kan ke kontrol itu jaraknya deket, jadi kalau pulang misalkan jaraknya kan jauh, terus kalau balik lagi harus ada biaya, terus kasihan juga sama pasien gitu di jalannya. Apalagi kita kan lihat kondisi pasien baru selesai operasi. Tidak hanya fasilitas yang nyaman, Uli juga merasakan keramahan serta pelayanan para petugas di rumah singgah yang siap siaga membantunya. Terus di sini juga enak, kita kalau misalkan perlu apa, pegawainya maksudnya kayak security, semuanya kan pada baik, terus benar-benar ngebantu. Kalau kita emang harus beli yang jauh, mereka siap antar. Kalau harapan saya, kan di sini kan udah ada rumah singgah, jadi tinggal itu fasilitas kayak dapur kayak gitu, terus ditambah lagi kayak fasilitas relawannya, jadi emang benar-benar siap siaga kayak gitu. Apalagi ada yang bisa mengerti sama penyakit gitu, salah satu lah misalkan. Jadi kalau ada apa-apa kan kita kalau emang benar-benar urgent banget gitu, jadi nggak terlalu panik gitu, jadi benar-benar ada yang nangani dulu gitu tindakan pertamanya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah menyediakan rumah singgah ini. Kami sangat terbantu dengan adanya ini, benar-benar membuat kami yang benar-benar minim biaya merasa senang gitu.